Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradipta Kindara Kusnadi. Bersama teman-teman saya yaitu ada Alvina, Larisha, Yesha, dan Pita. Di sini kita semua akan menjelaskan seseorang yang bernama Wirda Mansur. Wirda Mansur adalah putri pertama dari Ustadz Yusuf Mansur dan Siti Maimunah. Ia dilahirkan di Tangerang pada tanggal 29 November 1999. Tumbuh di lingkungan keluarga yang cukup kental dengan ilmu agama, membuat Wirda telah menjadi hafizah pada usianya yang ke-14 tahun. Riwayat pendidikan dari Wirda Mansur ini bisa dibilang cukup unik karena ia tidak lulus pendidikan dasar. Dikarenakan pada saat ia menginjak kelas 5 SD, ia memilih untuk berhenti sekolah dan fokus untuk menghafal Al-Quran di rumah. Tidak hanya menjadi seorang hafizah, Wirda juga seorang penulis, dan Wirda juga pernah membintangi sebuah film yang berjudul Cahaya Cinta Pesantren dan The Santri. Kalau aku Pita Puspita di sini akan memberitahu prestasi-prestasi apa saja yang dimiliki oleh Wirda Mansur. Oke, yang pertama adalah menjadi penghafal Al-Quran. Lahir di tengah keluarga mencintai Al-Quran, rupanya mendorong Wirda Mansur untuk bisa menghafal Al-Quran. Ia pun berusaha sekuat tenaga agar bisa menjadi seorang hafizah atau penghafal Al-Quran saat berusia 14 tahun. Lalu yang kedua ada pernah kuliah di Oxford, teman-teman. Pada ini memang dari kecil sudah mempunyai mimpi yang besar, salah satunya ingin berkuliah di perguruan tinggi terbaik di dunia. Akhirnya mimpi itu terwujud dan Wirda menjadi salah satu mahasiswa jurusan ekonomi di Oxford University. Yang ketiga ada menjadi penulis buku. Wirda ini mengambil bagiannya sendiri dalam hal dakwah ala anak-anak muda. Makanya ia menerbitkan beberapa buku agar anak-anak muda bisa termotivasi. Lalu yang keempat ada konten kreator dan influencer. Karena menyesuaikan diri dengan perkembangan digital, Wirda Mansur juga melebarkan sayapnya dengan YouTube atau aplikasi-aplikasi lainnya. Lalu Wirda Mansur juga membagikan konten-konten positif dengan pesan-pesan religius melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Yang terakhir adalah direktur muda perusahaan. Saat usianya baru menginjak 17 tahun, Wirda Mansur telah menjalankan beberapa bisnis. Dengan segala jatuh bangunnya, akhirnya ia didapuk menjadi direktur utama PT Werdamai Group Indonesia. Lalu Wirda Mansur juga mendirikan sebuah komunitas anak muda yang berfokus pada entrepreneurship. Platform tersebut ia beri nama Milenial Anti Bokeh. Hai, saya Samaharani. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang daya tarik fisik atau physical attractiveness dari Wirda Mansur. Wirda Mansur menggunakan pasmina atau selendang dengan warna yang tidak terlalu mencolok sehingga menjadikan dirinya menjadi terlihat lebih anggun. Wirda Mansur juga menggunakan kacamata di bagian wajahnya sebagai pelengkap sehingga menjadikan dirinya menjadi lebih cantik. Wirda Mansur menggunakan make up yang tidak terlalu berlebihan sehingga membuat dirinya menjadi cantik yang lebih natural. Saya Larissa Rama Putri akan menjelaskan bagaimana Wirda Mansur dikenal sebagai public figure oleh khalayak luas. Wirda Mansur menjadi anak sulung membuat Wirda dibebankan tanggung jawab lebih. Ia harus menjadi yang pertama dan juga jadi contoh untuk keempat adiknya. Jadi papa tuh karena aku anak sulung, I will be the face Darul Quran. I will be the face patron. I will be the face of him. Jadi papa ingin aku jadi wanita yang tangguh, kuat dan berkarya, kata Wirda Mansur. Di akun sosial medianya, ia selalu menebar kebaikan, mengajak followersnya berbagi dengan kaum duafa. Pernah saat itu, ia mengajak untuk menyumbang Al-Quran kepada teman-teman yang terdampak musibah. Alasan ia mengajak membaca Quran adalah agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Tak hanya itu, ia juga suka share tips-tips agar tujuan kita mudah tercapai dengan menerapkan W30H, yaitu waqiah 30 hari. Wirda Mansur mulai dikenal publik setelah ia dinobatkan sebagai duta Al-Quran di Amerika Serikat di usianya yang masih sangat muda. Setelah menjadi pengajar penghafal Al-Quran, di samping ia melanjutkan pendidikan sarjananya di sana, ia juga menjadi guru mengaji di Amerika dengan muridnya yang kebanyakan masih usia anak-anak sekolah dasar. Di pesantren milik ayahnya, dia dipanggil dengan sebutan Ning Wirda karena dia juga termasuk salah satu pengurus pesantren milik ayahnya.
Wirda sering menjadi narasumber di berbagai acara motivasi dan juga dakwah dengan caranya yang asik dan kekinian, maka dari itu ia disebut dengan pendakwah milenial. Dia juga biasanya berdakwah melalui Instagram dan kanal YouTube miliknya. Wirda juga memiliki sebutan lain yakni Presiden Milenial Anti Bokeh karena kehebatannya dalam memotivasi followersnya dalam mengembangkan usaha bisnis. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.